Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Bayu Anggoro dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer semester 3. Nah, jadi pada kali ini saya akan mencoba untuk mereview pelatihan mesin learning pesantren fisika yang minggu kemarin sudah saya ikuti. Sebelumnya sudah sampai ke pertemuan 5 yang aku udah ngerti. Sebelumnya udah sampai pertemuan 6 atau pertemuan 7 kemarin. Tapi aku coba untuk review ulang. Nanti kalau akan ada link atau boleh dicari di YouTube tentang pesantren fisika. Jadi ini semacam pelatihan. Kalau tahun-tahun ini tentangnya Python. Nanti kita belajar tentang machine learningnya ya. Jadi machine learning berbasis Python. Sebelum itu, untuk melanjut ke arah machine learning itu seperti apa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih machine learning itu, pengertian machine learning itu apa, dan bagaimana machine learning itu bekerja gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada modulnya gitu ya. Jadi machine learning itu teknologi mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirian tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran machine learning itu dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Nah, kalau di sini kita lihat ya, machine learning itu semacam program. Jadi kita mau program tetap diprogram sebenarnya, tapi programnya cuma sekali gitu. Beda kayak Excel, kalau misalkan kita punya data mentahan baru ya kita harus data lagi ulang, kita harus riset ulang, kita harus masukkan datanya ulang. Kalau data machine learning ini dia belajar sendiri untuk mengolah data seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian kedua ini, dalam hal ini machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam tergantung dari apa yang ia pelajari. Nah, seperti saya sudah katakan tadi, bahwa machine learning ini mempelajari beberapa hal gitu. Misalkan ini ada data Excel nih, data Excel tentang belanja bulanan tahun 2021 dari bulan Agustus, dari bulan Januari sampai bulan Desember gitu. Nah, di situ bisa kita atur atau kita bisa buat machine learning dia mempelajari seberapa boros kita di bulan apa aja, kita boros itu bisa kelihatan gitu loh. Misalkan di bulan Januari itu karena tahun baru jadi jalan-jalan terus kalau di bulan Agustus karena kemerdekaan jadi kita mencoba untuk membelikan perabotan merah putih ala-ala Indonesia Raya Merdeka gitu, atau misalkan Hari Raya Idul Fitri atau Natalan atau Hari Raya Waisak gitu ya, kita perlu untuk belajar gitu ya, perlu untuk merayakan gitu ya, untuk ya perayaan kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita perlu alat itu sehingga kita borosnya di bulan apa gitu loh. Nah, selanjutnya istilah machine learning pertama kali ditemukan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrian Merrill Landry, Thomas Bayes, dan Andrew Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning banyak yang mengembangkannya. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Nah, Deep Blue merupakan mesin learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji dengan bermain catur melawan juara catur profesional dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa mesin learning ini sudah ada di zaman dulu gitu. Udah lama banget, dari tahun 1926 udah ada mesin learning gitu loh. Nah, jadi pertanyaan sekarang itu mesin learning kan sudah canggih nih sekarang. Kalau dulu kan cuma main catur doang, kalau sekarang kan udah nggak main catur lagi gitu loh. Kalau sekarang udah konsepnya udah luas, kayak apa, kita mengelola data big data, kita mengelola data penjualan, data pemasukan, atau pengolahan data lain gitu. Misalkan data orang pelanggan yang datang di toko kita, misalkan kita punya toko online atau kita punya toko yang offline pun bisa juga gitu loh. Nah, kalau di sini dilihat, kalau permain catur itu sebenarnya sudah bisa Anda lihat di
komputer kalian masing-masing. Kalau punya Windows 7 itu bisa download chess, terus di gamenya itu nanti ada pilihan computer to computer, nanti dia lawan satu sendiri, nanti hasilnya akan seri gitu. Karena hasilnya itu berdasarkan kemungkinan tertinggi yang bisa didapatkan, karena machine learning itu belajar dari kemungkinan yang ada. Nah, selanjutnya di sini kita sudah sampai ke tahap pengenalan ya. Di sini saya sudah foto screenshot kan, itu bagian command prompt-nya atau perintahnya itu ya. Nah, itu pertama kita import numpy as np. Itu sebenarnya kalau numpy as np itu maksudnya itu tuh numpy alias np, jadi kita singkat jadi np. Terus import pandas as pd gitu, berarti kita singkat untuk memanggil panda itu cukup dengan pd aja gitu, nggak usah pakai pandas gitu. Nah, selanjutnya import matplotlib titik pyplot as plt gitu, atau import dex array as da gitu. Nah, jadi apa sih maksudnya ini? Nah, kalau kita belajar untuk masuk ke machine learning, pasti kita belajar tentang numpy, pandas, matplotlib dan lain sebagainya. Perintahnya banyak banget. Nanti saya jelaskan sederhananya dulu. Untuk 3 hal ini, ada numpy, ada pandas, ada matplotlib. Jadi kalau numpy itu adalah library Python yang berfokus pada scientific computing. Jadi NumPy itu memiliki kemampuan untuk membentuk objek n-dimensional array yang mirip dengan list pada Python. Nah, seperti apa sih array si NumPy ini? Jadi dia tuh mengurutkan data. Misalkan ada nih, ini data 1 2 3 5 7 9 3 5 4. Anda diurutin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu dan seterusnya. Untuk Panda, sebenarnya Panda itu library Python yang berfokus pada scientific computing juga. Jadi memiliki kemampuan gitu yang sama dengan si NumPy gitu ya. Sama aja sebenarnya mereka itu menghitung gitu ya, menghitung kayak objek-objek gitu ya, untuk mengolah data seperti objek segala macam, banyak hal gitu ya. Nah, untuk yang matplotlib gitu ya, matplotlib itu library Python yang berfokus pada visualisasi data seperti membuat plot grafik. Matplotlib pertama kali diciptakan oleh John D. Hunter dan sekarang telah dikelola oleh tim developer yang besar. Nah, kalau matplotlib itu data visualisasi gitu. Misalkan banyak sih kalau visualisasi grafik itu, misalkan kita mau menampilkan nih data COVID 2019-2020 itu naik apa turun. Nggak mungkin dong kalau kita gambarin datanya itu apa nih 2019 naik turun ya, itu kayak kurang menarik gitu loh. Kalau kita daftarkan dengan grafik gitu kan lebih asik gitu, kita bacanya juga lebih enak, datanya lebih bersih gitu ya. Kita menyajikan informasi itu lebih rapih gitu loh. Jadi nggak acak-acakan bentuknya, data-data segala macam itu nggak keruan. Nah, tujuan dari kita itu menggunakan machine learning supaya kita bisa menyajikan data tersebut bisa lebih rapi gitu, jadi lebih enak dilihat oleh mata konsumen gitu. Selain itu kalau kita misalkan membuat data itu, kita juga lebih enak gitu loh, data terurut misalkan A B C D E. Jadi kalau kita nyari nama Agus ya pasti di list A. Kalau kita nyari nama misalkan siapa Anissa itu juga di A. Kalau misalkan nyari nama Ricky atau Putra gitu ya, berarti di R atau di P gitu. Kita jadi nggak acakan gitu loh, lebih enak, yang bacanya enak, kita yang mau nyarinya juga sebagai data scientistnya juga enak gitu. Yang kemudian itu adalah DAX ya. DAX ini seperti pustaka sumber terbuka oleh komputasi paralel yang ditulis dengan Python. Awalnya dikembangkan oleh Matthew Rocklin. Jadi DAX itu adalah proyek komunitas yang dikelola dan disponsori oleh pengembang dan organisasi. Jadi kalau misalkan DAX ini mirip apa ya? Mirip GitHub lah. GitHub, kalau teman-teman nggak tahu nanti bisa nanti cari di Google GitHub itu apa. Nah, jadi kalau mirip-mirip lah sama GitHub, cuma bedanya kalau GitHub itu menyediakan data secara terbuka gitu. Kalau misalkan kita punya coding-codingan kita simpen gitu, project-project apa kita simpen di GitHub, kita share ke teman-teman kita, bisa juga gitu ya. Nah, kalau jadi yang paling utama itu dari sebenarnya kalau menurut aku ya, NumPy, Pandas dan Matplotlib itu kalau ketiga itu udah utama banget. Kita enak
kalau udah tahu pandas, udah tahu NumPy, udah matplotlib, dasar-dasarnya udah tahu gitu ya, udah enak kalau kita mau data scientist sebagai pemula gitu ya. Tentunya nggak cukup dong kalau kita punya cuman 3 package ini aja gitu, banyak package yang lain yang membantu kita gitu untuk mengolah data gitu. Selanjutnya kita masuk ke data frame. Jadi kalau misalkan bahas-bahas tentang tabel-tabel yang misalkan tabel penjualan 2021, tabel penjualan tentang COVID 2019. Nah, kalau bahas masalah itu ya, kita bahas data frame. Jadi data frame itu apa? Data frame itu merupakan tabel data yang terdapat kolom dan baris, di mana nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dapat berupa tipe berbeda seperti numerik, string, boolean, dan lain-lain. Data frame mirip dengan data 2 dimensi dengan adanya baris dan kolom. Selain itu, data frame bisa dikatakan gabungan dari directional object series yang memiliki indeks yang sama. Nah, kita kan tadi udah bahas nih data penjualan 2021, data misalkan COVID, terus data orang yang meninggal atau data segala macam, data ini kita berapa kali sih kita boros gitu di bulan 2021 gitu, itu namanya data frame. Jadi penjualan, pengeluaran, segala bentuk yang tabel gitu yang mau kita kelola itu namanya data frame. Nah, itu data frame itu biasanya data mentahan, data yang belum diolah, data yang masih benar-benar pure. Kita membuat data itu belum rapi gitu, acak-acakan, masih ada bagian-bagian yang perlu dihapus, masih bagian-bagian yang harus disusun. Dan masalahnya ya, kalau kita menggunakan cuman 5 baris atau 5 kolom aja sih nggak masalah gitu ya. Jadi masalah di sini kalau datanya itu udah banyak gitu, datanya sampai jutaan baris, jutaan kolom, itu gimana mau ngaturnya? Excel pasti nge-lag kalau speknya nggak kuat. Nah, sekarang masalahnya kalau kita menggunakan Pandas atau ini nge-lag nggak sih? Iya, lebih ringan karena kita dibantu oleh matplotlib, kita dibantu oleh Pandas, kita dibantu oleh NumPy untuk mengatur data-data tersebut, sehingga data tersebut bisa lebih rapi. Jadi kalau kita kembali lagi ke tadi yang aku bilang, bahwa ketika kita memberikan data ke orang itu sudah rapi, sudah bersih, orang enak bacanya, orang enak lihatnya. Kita juga kalau mau ngolah juga udah lebih enak. Jadi kalau kita udah atur sekali di awal, kita udah susah-susah bareng aturnya, pas udah selesai udah enak gitu loh, nggak perlu lagi kita ngatur-ngatur lagi. Kalau misalkan ada penambahan data, ya edit yang penambahan data aja, nggak usah ulang data lagi dari awal kita susunin lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau di sini kan sudah kelihatan nih data frame-nya. Data frame itu buatnya seperti apa. Nah, ini saya sudah tampilkan juga itu perintahnya. Jadi kalau mau buat data frame itu perintahnya df sama dengan df data frame gitu ya, tanda kurung. Nah, kalau untuk menimbulkannya di sini juga ada perintahnya di bawah, itu namanya df head. Jadi kita mau minta keluarin dong data frame yang aku buat tadi gitu. Kalau kita buatnya cuman gini doang, pasti kosong data frame-nya, pasti kosong, nggak ada isinya gitu loh. Kalau kita mau buat data isinya gimana bang gitu? Kalau kita mau buat isinya gitu ya, kalau kita mau buat isinya ada 2 pilihan. Nanti kita buat mengambil data dari luar, dari Excel, atau kita input sendiri gitu loh, datanya dari data frame ini aja gitu. Bisa nggak sih kita langsung import aja gitu loh, langsung data frame-nya, nggak usah lah buat Excel lah, nyari datanya susah gitu. Bisa, itu caranya ini, langsung data frame kita buat pd data frame. Nah, itu nanti langsung terbuat data frame tapi kosong data frame-nya. Terus gimana sih cara nambahinnya gitu? Nambahinnya itu kalau untuk kolom itu sama aja perintahnya. Nanti di sini ada, bisa kita lihat kolomnya, nanti aku sudah tambahin tuh kolom 1 itu sama dengan aku kasih nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kolom 2 nya juga sama, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kolom 3 nya sama juga, kolom 4 nya sama jadi ya. Nah, df yang kolom 1 itu untuk apa, yang warnanya oranye itu sebenarnya itu untuk nama aja, nama. Boleh diisi lain, diisi pakai misalkan di situ ditulis nama
penjualan gitu, nama pelanggan, terus kolom 2-nya diisi makanan, minuman dan segala macam gitu. Bisa sebenarnya diedit. Nah, misalkan di sini ya, saya punya contoh nih satu. Saya contoh punya data pelanggan warung 11.10.000. Nah, di sini kan sudah ada nih data pelanggannya gitu ya. Seperti nama pelanggannya itu ada Budi, Rudi, Santoso, Burham. Terus tuh ada Ujang, Ucok. Terus ada Bahru, Nadiem, Melati dan Suyati ya, gitu. Nah, ini ada daftar belanjaan yang mereka beli. Karena ini warung 10.000, serba 10.000 ya, sebenarnya warung makanan serba 10.000, jadi makanan 10.000. Nah, nanti kita bisa atur juga nanti apakah makanannya 10.000, minumannya 10.000, jajanannya 10.000 gitu ya. Kelihatan mahal banget kalau minuman 10.000, jajanan 10.000 gitu ya. Bisa nggak sih diatur kalau jajanan 5.000 aja gitu, atau jajan minumannya 5.000, jajanannya 1.000 gitu, bisa. Nah, gimana sih cara, terus timbul pertanyaan kan, gimana cara buatnya gitu kan. Udah tahu yang udah mentahan begini terus dibuat jadi lebih rapi gitu loh, atau lebih enak lah bacanya kalau kita mau nyari data-datanya tuh ada gitu, datanya lebih rapi, lebih efisien, lebih enak dilihat, itu bisa. Nah, caranya kita inputkan dulu datanya tadi ya, kita udah masuk ke bagian lagi ke saya pakai Colab, sebenarnya bisa juga pakai Jupyter, bisa pakai PyCharm, bisa lah, environment apa aja bisa ya. Nanti kalau misalkan tinggal install package-nya aja. Kalau belum diinstal package-nya, nanti baru kalau setelah diinstal package seperti NumPy, Python, dan Matplotlib, baru kita importkan mereka ke dalam environment kita. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, kita import dulu yang pertama. Baris kanan, baris yang kiri itu merupakan kolomnya, sedangkan baris kanan yang sebelah kanan sama dengan yang di sebelah kanan itu isinya gitu, isi dari kolom tersebut gitu, kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 gitu. Nah, sini kan sudah ada, aku tuliskan itu kalau nama pelanggan itu aku tulis sama Budi, Rudi sesuai urutan aja, nggak apa-apa, sesuai urutan. Nanti bisa kok diurutan kalau misalkan teman-teman mau ngurutin gitu loh. Kalau aku tetap begini aja karena aku sesuaikan di data pengunjung yang pertama. Jadi nanti tanggal berapa itu orangnya ini, tanggal berapa lagi orangnya ini, bisa. Nah, kalau dilihat di sini kan udah terurut ya, langsung terbuat tabel ya, langsung berubah kan. Itu yang tadi awalnya kolom 1 dari nama pelanggan, terus tuh yang kolom 2 udah jadi daftar makanannya, minumannya apa, terus apa cemilan-cemilan yang dia beli lah gitu ya, cemilan-cemilannya. Nah, kalau seperti ini kan gitu kan sederhana banget gitu ya, kayak nggak enak gitu, orang bacanya ini daftar belanjaan cuma gini doang, harganya mana, terus harga minumannya berapa gitu, terus harga cemilannya berapa gitu, kita nggak tahu kan. Apa jumlah total itemnya aja deh, berapa sih yang mereka beli, berapa item sih, bisa nggak sih diatur gitu. Pertanyaan gini, kalau kolomnya mau ditambahin gimana gitu, bisa nggak kita tambahin kalau udah jadi kayak gitu. Aduh, misalkan buat data frame nih, lupa nih nambahin, waduh tadi aku lupa nambahin cemilannya di belakang gitu. Bisa nggak sih? Bisa. Caranya gimana? Caranya itu dengan cara format seperti ini. Nah, di sini sudah ada program, aku sudah screenshotkan buat teman-teman. ADF, terus jumlah itemnya berapa. Jadi jumlah item itu gimana? Apa yang mau kita jumlahin gitu. Yang kita jumlahin itu kan makanan, minuman, sama cemilannya. Jadi perintahnya adalah DF sama dengan DF makanan ditambah DF minuman ditambah DF cemilan gitu, sehingga kalau kita printkan data tersebut, nah maka tampil nih kolom baru nih, kolom jumlah item gitu. Kolom jumlah itemnya itu ada Budinya beli berapa tadi kan, Budinya beli makanan gitu, terus tambahin itemnya, item ini udah bertambah kan. Misalkan nih contoh nih Rudi nih 112, terus tuh jadinya 4 gitu kan, terus ada 343. Santoso beli makanannya 3, terus minumannya 4, terus jajanannya 3, jadi kan 10 ya. Nah, terus ada beberapa lagi yang lain, terus nah nanti inilah yang bisa menjadi patokan, inilah yang merupakan kita pengolahan data gitu. Ini machine learning ini membantu kita seperti ini. Jadi kalau kita cukup mengaturnya satu aja gitu, kita cukup atur
Pokoknya gimana caranya kolom 1 itu nanti aku buatin tolong jumlah makanan gitu, jumlah item yang dibeli sama 10 orang ini gitu. Ya cuman kita atur itu doang, satu doang kita atur, semuanya ngikut gitu. Nah, selanjutnya misalnya ada perubahan jenis makanan, nama kolomnya gimana gitu. Waduh, nama kolom ada perubahan jenis makanan, nama kolomnya gimana? Contoh ya. Contoh kita mau ngerubah di sini cemilan jadi jajanan gitu ya misalkan. Nah, itu langsung kita buat aja format. Ini sudah ada formatnya. Nanti df sama dengan df rename. Kita rename, kita rubah nama. Terus apa yang mau rubah? Kolom apa baris nih? Kolom, misalkan kolom apa? Kolom yang mana? Kolom di bagian ini. Cemilan sama dengan jadi jajanan gitu. Titik 2 jadi jajanan. Maksudnya itu tuh cemilan kita rubah jadi jajanan. Nah, sehingga bagiannya ini lebih enak gitu. Misalkan kayaknya cemilan kayak nggak enak jajanan aja gitu, bisa kita rubah. Tapi apakah merubah isinya? Tidak. Coba teman-teman tetap lihat. Nah, ini isinya tetap nggak akan berubah, tetap seperti itu aja gitu loh. Nah, kalau buat versi lengkap harganya bisa sama seperti tadi. Kalau aku bilang bisa nggak sih buatnya itu ditambahin total jajanannya itu yang dimakan berapa ribu, kalau satunya 1000, terus kalau minumannya 1000 itu harganya berapa, kalau misalkan makanan 10.000 itu berapa harganya gitu ya, terus ditotali pembayarannya berapa gitu. Bisa nggak sih? Bisa banget. Nah, ini adalah contoh tampilan lengkapnya. Nanti aku sudah buatkan itu tampilan lengkapnya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, sebenarnya kita lihat df ini df makanan serba 10.000 gitu. df serba 10.000. Gimana caranya? Ya udah, berarti kalau kita mau buat kolom tentang berapa makanannya, itu langsung aja buat makanan dikali harganya gitu. Makanannya kan tadi kan yang Pak Budi makannya 1 gitu ya, terus dikalikan 10.000 jadi hasilnya 10.000 gitu. Terus yang bawah juga sama, kalau Pak Rudi makannya 1.000 makannya 1 jadi 10.000 kali 1 10.000. Itu udah akurat banget. Ini udah cukup kita ngaturnya satu kali aja deh gitu. Itu yang dinamakan machine learning. Jadi so simple kan, daripada kita buat satu persatu. Misalkan Pak Rudi itu buatnya 1, kita ketik lagi 10.000 gitu, terus bawahnya 10.000, terus bawahnya 10.000. Waduh, susah dong gitu dong, ya kan? Nah, untuk yang di Excel, kenapa nggak buat kayak gini di Excel loh? Kenapa susah-susah pakai machine learning gitu ya? Karena ini untuk pengolahan data yang banyak gitu, big data, bukan lagi hal-hal seperti ini. Nah, kita cukup contohkan ini sebagai data kecilnya, dimana kalau misalkan itu sebuah restoran yang gede, misalkan Shopee itu ngatur jutaan pelanggan dalam sehari, atau Bukalapak dan lain sebagainya dalam satu hari, itu harus ngatur berjuta-juta orang yang orderan paket. Kemudian seperti apa nggak capek tangan si penjualnya gitu ya ngetikin ini? Ya enggak, karena apa ya, otomatis. Jadi yang ngetik bukannya penjual tapi pembeli yang ngetik, masukin data-data misalkan alamat dan tujuannya. Nah, itulah yang dinamakan dengan machine learning, sehingga bagian-bagian yang sudah kita dapatkan tadi bisa gitu loh. Jadi pelanggan ya yang ngetik, sebenarnya pelanggan yang mengatur si data ini. Kalau si data scientist ya tinggal mengolah data saja, melihat apakah ada kesalahan dalam data, dan sebenarnya data scientist itu hanya maintenance gitu. Kalau kesalahan data ya kita program supaya salah datanya. Misalkan kita masukkan nomor HP tapi kita masukkan huruf gak bisa, nah itu merupakan data gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas di bagian selanjutnya ya. Nah seperti ini, misalkan contoh ya, cek data, cara cek tipe data kita, frame itu kita gimana gitu ya. Nah, kalau cek data frame itu sebenarnya fungsinya tuh apa sih? Kok ini kan ya, sebalik aja ke tadi gitu loh. Kenapa kita menggunakan data frame gitu ya? Kenapa kita menggunakan data frame itu? Karena fungsinya itu bagus gitu loh. Fungsinya benar-benar apa ya? Benar-benar enak gitu loh. Karena kalau kita masukkan angka ke string gitu, ke tipe huruf, ya nggak bisa. Nah, itu tolak, ini apa, aku nggak kenal ini. Kalau string itu kan kenalnya dengan huruf-huruf gitu ya, dikutip gitu ya.
kalau misalkan nggak dikutip kan dia nggak ngerti gitu ya. Ini ngomong apa sih ini, atau apa tuh, integer. Integer itu mengenal huruf, ya mengenal angka. Jadi kalau misalkan kita masukkan huruf S aja gitu ya, S gitu, atau kita masukkan atau kita masukkan huruf-huruf lain gitu ya, nanti si integer itu bertanya, loh ini apa, aku nggak ngerti bahasa apa nih. Kayak ibarat kalian tuh belajar, kalian ke negara Belanda, kalian nggak ngerti bahasa Belanda, nah, udah kayak ini apa gitu, nggak ngerti gitu ya. Nah itulah jadi fungsinya. Nanti bisa kok dirubah kalau misalkan ini, misalkan di bagian pertama ini kan nama pelanggan ya, aku sudah atur ke objek itu untuk yang string ya. Jadi sehingga kalau ini dimasukin angka nggak bisa gitu loh, harus apa, harus huruf gitu loh. Misalkan Budi S6 gitu, kayak username itu. Kalau username itu tipe datanya adalah kompleks, jadi ada huruf, ada angka, ada simbol gitu. Kalau di sini kan kita cukup ke huruf aja deh gitu loh, jangan yang aneh-aneh gitu loh, huruf aja lah, ngapain yang aneh-aneh gitu. Nama orang nggak ada aneh-aneh kalau di Indonesia gitu ya. Nah terus baik lagi kita di awal, apa sih untungnya belajar machine learning gitu. Kalau masih ada orang yang bertanya apa sih untungnya belajar machine learning padahal kalian anak komputer, berarti kalian perlu belajar banyak lagi deh. Ya karena apa? Karena machine learning untuk belajar komputer itu sudah cukup bagus kalau misalkan kalian di bagian data science gitu ya. Kecuali kalau kalian di hardware gitu ya. Di hardware. Tapi aku salahnya sih kalian mencoba untuk hal-hal baru, seperti kalau misalkan kalian ahli hardware gitu ya. Masuklah karena software dikit, atau kalian software itu masuklah karena hardware. Jadi nggak semena-mena mentang-mentang ngaku software gitu aku maunya fokus software terus, atau kalian seneng di bagian hardware terus gak mau yang karena lain ya. Jangan seperti itu juga. Kita sebagai orang IT harus belajar dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, apalagi kalau kita di bagian komputer ya kita pelajari, nah, setidaknya fokus aja lah komputer, sisanya kita belajar untuk pengetahuan gitu. Nah kalau di sini sebenarnya kalau untuk mengolah big data ya udah banyak banget big data itu. Kalau untuk kebutuhan bisnis ya, untuk kebutuhan bisnis sebalik tadi kan biasanya bisnis online yang sudah besar seperti Shopee, Lazada dan lain-lain, biasanya mereka membutuhkan data scientist. Jadi data scientist itu orang yang mengatur data ya, kayak data science gitu ya, kayak tadi aku jelasin. Kalau misalkan aku mengatur data penjualan, berarti aku dibilang data scientist gitu ya, tapi berbasis Python gitu ya. Nah jadi dan orang itu mengolah datanya menggunakan machine learning. Nah balik lagi kan, kenapa kalau kita mengolah datanya menggunakan Excel ya, berarti kita bukan orang data scientist, kita ya sebagai admin gitu, orang-orang biasa yang di bagian ekonomi, akuntansi gitu ya. Kalau kita di bagian komputer, kita harus melakukannya sesuatunya dengan luar biasa karena kita di bagian teknologi gitu. Nah selanjutnya itu memberikan pelayanan terbaik. Nah baik lagi kan, pelayanan terbaik lagi gitu loh. Jika ada machine learning, pemasangan iklan lebih akurat berdasarkan histori belanja dan pencarian gitu. Nah gini nih, kalau misalkan di bagian apa ya, di bagian perencanaan kalau iklan gitu ya, kalian pernah ngerasa nggak sih kalau misalkan di Shopee terus belanja gitu, belanja tentang suka beli sepatu gitu. Terus beli sepatu, tapi yang dibelanjain ya sepatu terus ya, iklan-iklan tentang sepatu terus gitu, nggak pernah ada iklan-iklan yang lain itu agak kecil gitu, sepatu terus merek-merek sepatu terus gitu, merek-merek fashion terus, nggak ada yang tiba-tiba nongol masak gitu ya, dikit, ada pun dikit satu mungkin. Yang ketiga itu adalah data akan lebih tersusun, sehingga lebih mudah dianalisa. Nah, aku udah bilang tadi di awal, data yang udah kita analisa menggunakan machine learning itu disusun udah rapi, udah siap disuguhkan ke konsumen dan para penikmat informasi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman baca berita, itu datanya sudah disaring, sudah diinformasi, sudah
terpilih sehingga data yang hasilkan itu lebih bagus, lebih jernih, lebih enak dipandang mata begitu. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan sebentar nggak kelihatan ini. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, baik lagi meningkatkan kepuasan pelanggan ya sebenarnya. Kalau kita menjanjikan datanya dengan sangat baik, kayak misalkan data COVID gitu ya, pelanggan-pelanggan yang penikmat berita gitu ya, udah bisa dengan mereka, udah kalau misalkan mereka nggak bisa machine learning gitu, maksud aku kan, kalau nggak bisa menggunakan machine learning itu mereka menyajikan datanya tuh udah mentahan aja, udah kasih aja gitu loh, pokoknya ada yang nggak valid tuh kasih aja gitu ya, orang malas baca berita, orang nggak mau tahu tentang lagi pula gitu ya. Kita aja yang data udah bersih kayak gitu, kadang masih ada yang malas baca gitu. Data udah bersih gitu, malas aja baca gitu. Gimana data yang berantakan gitu ya, udah pasti malas banget gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ini kita sudah sampai di bagian akhir ya, di bagian kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya apa gitu ya? Kesimpulan kalau kita belajar machine learning itu udah banyak banget gitu ya. Ini bukan apa-apanya, ini cuma sekedar awal ya untuk teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman yang mau terus berusaha belajar tetap terus semangat supaya tergapailah cita-citanya yang mau jadi data scientist. Sekarang kalau jadi data scientist itu udah besar banget gajinya, udah lumayan deh, sekitar 15 jutaan itu udah dapet lah kalau di Indonesia ya. Entah di luar negeri udah pasti lebih mahal lagi ya. Kalau menjadi orang yang pinter gitu ya, kita akan mudah nyari pekerjaan. Kalau kita jadi orang susah, orang yang miskin ilmu lah gitu ya, kita juga bakal miskin. Kenapa? Kalau orang yang miskin ilmu, pasti mereka susah untuk cari pekerjaan, karena pekerjaan butuh pengetahuan, butuh ya pemikiran gitu. Kalau kita punya pengetahuan yang luas, kita direkrut sama orang, bahkan kita dicari sama orang. Bukan kita nyari pekerjaan, tapi kita dicari sama pekerjaan begitu. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir video. Saya Dimas Boyonggoro dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer semester 3 mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Pak Joni yang sudah memberikan video pelatihan pesantren fisika sehingga saya bisa dapat belajar dengan sangat baik. Semoga teman-teman yang lagi UAS besok, minggu depan atau lusa gitu ya, atau siapapun yang di luar sana sedang menghadapi ujian, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.